Ditolak Indra Syafri, Sacha Daitan kirim pesan ke PSSI demi naturalisasi. Terapkan aturan baru, Liga 1 menuju level Asia. Permintaan kocak Justin Hubner untuk Sintayong. Tiru Cina, Vietnam kerjai Indonesia tak masuk akal. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Ditolak Indra Syafri, Sacha Daitan kirim pesan ke PSSI demi naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dapat pesan penting dari Sacha Daitan, pemain keturunan yang tak direkomendasikan Indra Syafri namun tetap ngebet ingin perkuat Timnas Indonesia U20. Terus meningkatkan kualitas sejak Sintayong mulai menjabat sebagai pelatih pada akhir tahun 2019. Timnas Indonesia terus menambah pemain keturunan bahkan usianya semakin muda hingga generasi Chance Reven saat ini. Sejumlah pemain keturunan diharapkan bisa segera menyusul selagi Indra Syafri menyusun skuadnya untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang terselenggara pada bulan September mendatang. Kini terbaru Sacha Daitan, seorang bek kanan berusia 19 tahun yang bermain untuk klub asal Belanda VVV Venlo, secara terang-terangan ingin mendapatkan tiket untuk dinaturalisasi. Daitan mengunggah foto dirinya mengenakan jersey latihan Timnas Indonesia dengan caption yang menggoda. Yakinlah, tandasnya dengan singkat, seakan dirinya masih percaya bahwa masih ada kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia suatu hari nanti. Tentunya ini menjadi pesan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera memperhatikannya dan jika cocok untuk dinaturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia kelak. Namun terlepas dari itu, sebenarnya Daitan sempat mengikuti sesi latihan Timnas Indonesia U20 jelang Thailand Cup 2024 pada Juni lalu. Ia memang diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia U20 pada ajang tersebut. Namun sayang karena datang telat, sang bek kanan tidak bisa ikut serta membela Garuda Nusantara di Thailand Cup 2024. Hal itu menjadi alasan mengapa pelatih Indra Syafri tidak merekomendasikannya untuk dinaturalisasi. Thailand Cup 2024 merupakan ajang seleksi bagi para pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia U20 dan kualitas Daitan belum terlihat karena dia tidak ikut serta dalam ajang tersebut. Maka dari itu hanya 3 pemain keturunan yang direkomendasikan Indra Syafri untuk mendapatkan tiket naturalisasi. Mereka adalah Dion Marks, Tim Gaipens, dan Mauresmo Hinoke. Ketiganya pun diharapkan bisa membela Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 mendatang. Namun kabarnya Mauresmo Hinoke mendapatkan halangan karena garis keturunan Indonesianya sudah melebihi 3 generasi dan tak sesuai aturan FIFA. Lantas, akankah nama Sacha Daitan akan dilirik oleh Indra Syafri untuk menggantikan Hinoke? Terapkan aturan baru, Liga 1 menuju level Asia. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air Liga 1 bakal menerapkan regulasi baru mulai musim ini. Demi perkembangan kompetisi di Indonesia, aturan baru dibuat yakni soal protes kepada wasit. Mulai musim ini, hanya kapten tim yang diperbolehkan melakukan protes kepada wasit. Peraturan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sekaligus meminta wasit untuk lebih berani dalam mengambil keputusan. Selain itu, wasit juga diminta bisa memberi kartu jika banyak pemain yang melanggar aturan tersebut. Edukasi love of the game juga harus dilakukan. Sesuai aturan FIFA bahwa protes pemain itu hanya kapten sekarang di lapangan, ujar Erick Thohir. Aturan ini sebelumnya sudah diterapkan dalam turnamen internasional seperti Piala Eropa atau Euro, Copa America, dan Olimpiade Paris 2024. Namun situasi akan berbeda jika ban kapten melekat di pemain berposisi kiper. Maka satu pemain outfield diizinkan untuk berkomunikasi dengan pengadil di lapangan. Sebagai catatan, kompetisi klub kasta tertinggi sepak bola nasional itu akan digelar akhir pekan ini dengan mempertandingkan 9 pertandingan.
Sebanyak 18 tim akan bersaing di Liga 1 musim ini dengan 3 klub diantaranya merupakan tim promosi yakni PSBS Biak, Malut United, dan Semen Padang. Musim baru Liga 1 dibuka oleh duel Persib Bandung selaku juara bertahan menghadapi jawara Liga 2 musim lalu PSBS Biak di Stadion Sejalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berbeda dengan musim lalu, Liga 1 musim ini tidak lagi menggunakan format Championship Series. Pada musim lalu, Persib Bandung juara dengan regulasi tersebut, di mana tim berjuluk Maung Bandung itu juara usai mengalahkan Madura United di final Liga 1 musim lalu. Sementara PSBS Biak merupakan tim promosi dengan status juara Liga 2 musim lalu. Permintaan kocak Justin Hubner untuk Sintayong. Kabar menarik datang dari pemain timnas Indonesia Justin Hubner yang menyampaikan permintaan yang sulit dipenuhi oleh sang pelatih Sintayong untuk memainkannya di posisi yang tidak wajar. Sejak dinaturalisasi pada akhir tahun 2023 lalu, Hubner telah bermain secara reguler untuk timnas Indonesia. Dia melakoni total 9 laga bersama skuad Garuda di level senior, selagi mencatatkan 5 penampilan untuk timnas Indonesia U23 yang berjuang di Piala Asia U23 2024 lalu. Hubner telah menjadi salah satu pilihan untuk pos bek tengah yang berkelimang pemain keturunan di skuad asuhan Sintayong. Saat ini saja ada Jay Izes, Elkan Bagot, dan juga Nathan Choaon yang bisa bermain di pos bek tengah. Seperti kita tahu, kini Elkan Bagot telah tersisihkan, entah karena alasan teknis atau masalah personal dengan Sintayong yang terjadi pada playoff Intercontinental Olimpiade Paris 2024 pada Mei lalu. Hal ini pun membuat Justin Hubner justru mengindikasikan bahwa dirinya ingin seperti Bagot dalam satu hal di timnas Indonesia. Ya, ia ingin menjadi striker, sebagaimana yang diindikasikan oleh Hubner melalui unggahan di media sosial Instagram dalam fitur story eksklusifnya. Di unggahan tersebut pun dia menyertakan caption, "Saya seharusnya menjadi striker," katanya. Tentunya itu adalah dalam konteks bercanda kepada para pengikutnya di Instagram. Namun demikian, memainkan seorang bek tengah sebagai striker adalah hal yang benar-benar pernah dilakukan oleh Sintayong. Hal itu dilakukan olehnya pada Piala Asia 2023 lalu ketika timnas Indonesia menghadapi Jepang dengan Elkan Bagot tiba-tiba dimainkan sebagai striker. Sintayong melakukan hal tersebut dengan harapan bisa memanfaatkan bola atas yang mana merupakan atribut terkuat dari Bagot. Namun sayang, timnas Indonesia tetap menderita kekalahan dengan skor 1-3 dari Jepang pada laga yang digelar Januari lalu tersebut. Tiru Cina, Vietnam mengerjai Indonesia tak masuk akal. Jelang berjumpa timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, secara mengejutkan Vietnam mengubah venue pertandingan dengan jarak lebih jauh. Langkah ini bak meniru Cina yang juga bakal menjamu skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup B ASEAN Cup 2024 bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos, laga kandang pertama Vietnam di ajang ini digelar pada 16 Desember melawan mimpi buruk mereka yakni skuad Garuda. Rencananya laga tersebut akan digelar di Stadion Mai Ding Hanoi, namun rencana ini terancam batal karena agenda militer yang digelar di stadion tersebut. Dilansir dari thetau247.vn, Stadion Mai Ding rencananya akan digunakan untuk menggelar parade militer. Kondisi ini pun membuat Vietnam mempertimbangkan menggelar 2 laga fase grup ASEAN Cup 2024 di stadion lain. Stadion La Trai di Haiphong dan juga Stadion Tin Truong di Nam Ding menjadi kandidat terkuat menggelar laga tersebut. Hal ini bukan tanpa masalah, khususnya bagi tim lawan yang melakoni laga tandang termasuk timnas Indonesia. Namun masalah yang muncul ada pada jarak tempuh ke stadion dari Hanoi. Jika biasanya hanya butuh waktu 27 menit untuk sampai ke Stadion Mai Ding, kini dibutuhkan waktu selama 1 jam 48 menit untuk sampai ke Stadion La Trai yang berjarak sekitar 119 km dari Hanoi. Begitu juga dengan jarak Stadion Tin Truong dari Hanoi, butuh waktu sekitar 1 jam 37 menit untuk sampai ke stadion tersebut. Kejadian ini sedikit mirip seperti langkah timnas Cina yang kerjai timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan tak mungkin Vietnam juga menerapkan taktik yang sama agar timnas Indonesia kesulitan dalam beradaptasi.
Apalagi mengingat saat ini skuad Garuda menjadi tim yang sangat diwaspadai setiap lawan di level Asia Tenggara atau ASEAN. Vietnam tentu berhasil menjuarai ASEAN Cup 2024 demi menjaga marwah sepak bola mereka. Ajang bergengsi level ASEAN ini menjadi satu-satunya ajang yang bisa membuat Vietnam kembali terlihat keren.